Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita kali ini. Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa 3M. Oke, kali ini kita ditemani oleh kawan saya, yaitu Ali Mursyid, Ketua Umum Hikmah, sekaligus dia aktif di bidang kepenulisan. Halo Ali, bagaimana kabarnya? Halo Mas Fizal, alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya Mas Fizal? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Mas? Sekarang lagi posisi di mana? Sekarang masih posisi di rumah ya karena PPKM menganjurkan kita semua untuk di rumah aja gitu. Oke, Li, kamu kan aktif di bidang penulisan ya? Ya. Kemarin saya lihat-lihat itu sudah beberapa buku yang kamu terbitkan. Keren itu. Kebetulan itu Zal, kebetulan. Masa kebetulan. Ya. Kenapa kok memilih gimana? bidang kepenulisan? Iya ya, kenapa ya Kak? Aku pun sendiri nih bingung. Pertama, mulai tertarik di bidang kepenulisan, apalagi sekarang musim pandemi ya. Nah gitu, mulai tertarik di bidang kepenulisan itu mulai awal pandemi COVID-19, mulai awal Maret ya kalau nggak salah, 2020. Nah itu saya coba nemu pamflet lomba, kalau nggak salah lomba isai waktu itu, lomba isai nasional. Nah waktu itu saya coba-coba, nggak tahu isai itu apa, saya syukur nulis. Asal nulis, asal ini lihat contoh di Google, terus saya tiru, saya amati, saya modifikasi. Nah dari situ ternyata ketika pengumuman, lah kok kebetulan masuk 20 besar waktu itu. Dan 20 besar nasional, waktu itu nasional. Waktu itu 20 besar jatahnya, rewardnya itu tour ke 3 negara. Malaysia, Thailand, sama Singapura kalau nggak salah. Gitu. Nah dari situ kan 20 besar itu ya? 20 besar itu rewardnya tour ke 3 negara. Dari situ, oh ternyata saya punya bakat menulis ya. Terus nggak nyangka saya waktu itu. Jadi otomatis dengan spontan bakat yang terpendam dalam diri saya itu, oh ternyata ada bakat nulis, oh ternyata ini. Nah dari situ awal mula saya terjun di dunia kepenulisan, gitu, Mas Fizal. Jadi hikmahnya pandemi ini bisa menemukan jati diri ya? Ya, bisa. Terus ada cerita menarik lagi dari kenapa kok saya terjun di bidang kepenulisan. Selain coba dulu lah siapa tahu bisa. Dan ternyata alhamdulillah bisa. Nah yang kedua, itu ada faktor lain yang membuat saya terjun di dunia kepenulisan, terutama di samping bidang kepenulisan ilmiah, ada juga yang sastranya. Nah itu condong ke cerpen sama puisi sama novel. Nah itu mulai tertarik di bidang sastra itu dilatar belakangi lagi-lagi pada umumnya seorang penulis itu, nggak semua sih, penulis sastra itu biasanya menulis karena ada suatu hal yang membuat mereka semangat untuk menulis. Nah kebetulan saya waktu itu patah hati. Biasalah anak muda. Inspirasinya dari situ ya. Oke, iya. Ternyata benar ya kalau seseorang mengalami sesuatu yang sedih di kehidupannya terus dia luapkan ke tulisan itu jadi seperti apa ya namanya? Istilahnya kayak motivasi untuk bisa nulis, dapat itu tuh di mana? Nah, betul sekali. Tapi memang kalau buku yang ditulis oleh penulis yang berangkat dari kisah nyata itu emang kayak beneran sedang ada yang terjadi. Iya, karena kan sebagian orang dan itu beberapa orang pun merasakan.
Iya, kalau sebagian orang tuh membaca tulisan kita yang real dari kehidupan kita tuh, mereka akan tertarik gitu kan, kayak kita juga dengar cerita, wah ceritanya seru dari kehidupan dia, kayaknya oh ternyata gini ya dia, ternyata gini, Betul. keren 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 keren. Nah, pertama itu berawal dari puisi. Sempat Wih, waktu itu mm-mm. saya awal-awal patah hati nyoba bikin puisi. Nah, yang menikmati puisi itu saya sendiri waktu itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kok ada lomba puisi, pamflet puisi. Nah, saya coba puisi-puisi saya ikutkan lomba. Saya ikutkan event, saya ikutkan sayembara waktu itu. Nah, dari situ ketika pengumuman pun saya terkejut lagi. Loh, ternyata puisi saya ini diakui juga oleh penerbit, diakui juga oleh Wih, yang menyelenggarakan event. Nah, dari situ semangat nulis saya bertambah, bahkan lebih mekar, lebih berkembang dan sebagainya. Dari situ mulai ada keinginan untuk belajar lebih. Itu di samping nulis puisi juga setelah nulis puisi terbit buku. Kok punya pikiran untuk nulis novel ya, untuk nulis kisah saya waktu itu, kisah wih. asmara yang kandas. Nah, dari situ jadi berangkat dari kisah asmara itu tadi. Sama halnya ketika siapa ya waktu itu ya, saya pernah lihat podcastnya Pak Fahrudin Faiz. Nah, ternyata beliau seorang penulis, ya seorang dosen dan dosen filsafat dan dosen apa lagi, masalah tasawuf dan cinta-cinta itu biasanya kan beliau ahlinya. Nah, ternyata beliau dulunya itu waktu pertama nulis buku ya begitu. Pertama beliau itu sedang jatuh cinta yang sedang berbunga-bunga, terus beliau menulis buku. Yang kedua beliau patah hati dan ternyata beliau juga menulis buku. Oh, ternyata sama ya kisah kita sama Pak Faiz gitu. Wah, Jadi akan jadi bisa Piggy Bike season 2 ini ya. Ya, betul. Gila ya, bisa dijadikan film ya ceritanya ya. Oh, siap. Ya. Tapi bisa jadi nanti Fahrudin Faiz jilid 2 Wih, reinkarnasi nanti. Reinkarnasi gitu. Jadi di The pandemi next Fahrudin kemarin itu di negara Faiz. Amin amin, semoga ya. Jadi di masa pandemi kemarin terutama ya, ngisi kegabutan, ngisi waktu kosong kemarin ya, mau kemana-mana nggak bisa. Terus kondisi pikiran lagi buntu, apalagi patah hati, ngapain ini aku gini-gini terus. Jadi hari-hariku kemarin itu kebuang sia-sia. Terus yeah. mikir ini ada laptop, nganggur, nggak diapa-apain, ya wis lah kita nulis aja. Apalagi musim pandemi kemarin itu, saya amati di media sosial pun, karya-karya ilmiah, karya-karya sastra pun itu banyak bermunculan. Jadi di masa pandemi ini merupakan ajang produktivitas yang memang tepat gitu loh. Kalau kita mau manfaatkan gitu. Itu Mas Fizal sama Mbak Amel. Ya, ya. Ya. Kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa buku yang sudah diterbitkan? Sekarang masih 4. Tapi yang itu fiksi sama non fiksi ya? Masih fiksi semua. Yang satunya lagi itu masih insya Allah bulan ini atau bulan depan sudah dicetak, sudah diterbitkan. Ini yang khusus non fiksi, semi ilmiah. Semi ilmiah ini saya doakan aja lah, gitu ya. Untuk buku kelima berarti ya? Buku kelima. Nah, untuk yang buku tentang novel terutama kisah asmara saya waktu itu yang kemarin itu sudah pindah penerbit. Jadi ya ada 5 buku ya sebetulnya, tapi ada 4 buku soalnya pindah penerbit waktu itu. Gitu Mas Fizal. Mana Mel? Itu buat bukunya dipasarkan di mana, Mas Ali? Oh iya, jadi untuk bukunya ini kan tiap penerbit, tiap buku beda penerbit punya saya. Jadi kalau buku yang pertama, buku tentang puisi, antologi puisi, itu bisa dilihat di tokonya
Alra menulis atau apa Ruang Karya. Terus bisa juga dicari di Shopee. Di Shopee judulnya Aku Adalah Dirimu. Aku Adalah Dirimu. Terus yang kedua itu judulnya Kisah Cinta Saya Sendiri, novel. Itu bisa dibeli atau bisa dicek di penerbit apa namanya? Innovas Publishing. Wonocolo. Belum ini ya, belum dimasukkan ke buku toko-toko buku yang ada di sekeliling kita di Indonesia ini, belum ya? Belum. Jadi itu yang kisah cerita saya. Jadi di apa namanya? Di Innovas Publishing ya, di Wonocolo. Terus yang ketiga ada di judulnya tadi yang kedua itu judulnya Si Kumbang Jantan. Ya, judulnya yang kisah asmara saya itu judulnya Si Kumbang Jantan. Terus yang ketiga itu apa ya Mas Fizal ya? Kok lupa aku. Itu judulnya lupa sama karyanya sendiri. Yang ketiga itu Mata Aji Ajaran Goyang. Nah, Mata Aji Ajaran Goyang ini merupakan mantra asli khas Banyuwangi karena saya berasal dari Banyuwangi. Itu mempunyai kebudayaan atau warisan lisan dari para leluhur itu. Nah, biasanya kan sudah familiar tentang lagu Jalan Goyang gitu ya. Jadi di sana menceritakan bagaimana ketika seorang pemuda ditolak cintanya dan memanfaatkan jalan goyang itu untuk menarik orang yang dicintainya. Nah, itu kan sudah menjadi cerita yang masyhur di bumi Belambangan, di bumi Banyuwangi. Jadi saya mengangkat cerita itu. Gimana lanjut. Jadi alasan saya mengangkat cerita itu karena pertama saya pengen mengenalkan budaya Banyuwangi. Nah, selama ini kan budaya Banyuwangi dikenal banyak beragam festivalnya banyak juga. Nah, saya ingin berkontribusi lewat karya tulis terutama novel, ingin memperkenalkan budaya Banyuwangi yang dipadu-padankan dengan cerita yang sifatnya semi modern. Nah, dari situ saya ingin berkontribusi untuk Banyuwangi, mengenalkan Banyuwangi lewat tulisan itu tadi. Gitu. Tuh, teman-teman yang lihat podcast ini nanti dibeli ya bukunya di Shopee. Boleh nih, misalnya nih sekalian boleh. Promosi bukunya, ya kan? Boleh. Jadi kalau yang Mata Aji Ajaran Goyang itu bisa diakses di Shopee, Lazada, Tokopedia. Kalau nggak salah sama tokonya Jejak Publisher. Penerbitnya Jejak Publisher. Kalau nggak salah di daerah Sukabumi, kalau nggak salah itu saya lupa. Itu. Oke. Keren ya. Berarti itu ini, mulai apa Mel? Lanjutnya. Berarti itu mulai nulisnya semenjak pandemi ini ya? Sejak pandemi ya, karena nggak ada kegiatan, karena kita aksesnya mau kemana-mana juga susah. Iya. Ya kuliah cuma gitu-gitu aja. Ya setelah kita memanfaatkan momen ini untuk berkarya gitu. Ternyata pandemi ini ada manfaatnya juga ya, selain kita kumpul sama keluarga, kebanyakan kumpul sama keluarga, bisa juga menggali ya kita tuh seperti apa potensi kita. Iya. Keren ya benar sih. sekali. Pandemi ini juga ada positifnya juga ya buat kita ya. Ada positifnya. Jadi kalau kita terlalu larut dalam keadaan semisal berita-berita hoax di media sosial atau asumsi masyarakat tentang pandemi itu kita terlalu larut. Itu dampaknya akan kepada kita, terutama ke psikis. Nah, dari situ kalau saya sendiri untuk menanggulangi hal itu, ya dengan menulis. Gitu loh. Jadi dengan menulis itu saya pikiran positif itu datang dengan sendirinya. Jadi dari situ imunitas meningkat, psikologisnya psikologisnya sehat, nanti akan berpengaruh ke fisiknya. Ke imun. Iya benar. Nah, betul. Keren sih. Jarang kalau Mas Ali ini ketika menulis mungkin
eh, ketika membutuhkan inspirasi atau mencari ide itu di mana, atau di tempat-tempat tertentu atau di waktu-waktu tertentu? Oh iya, terima kasih Mas Fizal pertanyaannya. Jadi tiap orang itu untuk mencari ide, untuk mencari suatu permasalahan apa yang ingin ditulis itu memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang sambil mendengarkan musik, ada yang sambil apalah, sambil jalan-jalan dan sebagainya. Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi itu memilih waktu yang tepat untuk menulis, terutama waktu sunyi atau waktu tenang. Nah, di situ. Jadi alasan saya mengapa memilih waktu itu ya karena ketika waktu sunyi, waktu tenang, pikiran saya itu bisa nge-explore kemana-mana. Jadi ketika keramaian dan sebagainya itu sulit bagi saya untuk merenungkan apa yang ingin saya tulis, untuk merenungkan apa kata-kata yang saya tulis. Gitu. Dari situ, dari perenungan itu nantinya akan berdampak pada tulisan, bernyawa atau tidaknya tulisan itu tadi. Gitu Mas Fizal. Ya. Keren ya. Kalau tulisan itu kan rata-rata yang buku apa tadi, Mate Aji Jaran Goyang. Iya. Itu sesekali cari narasumber atau gimana untuk mencari informasi tentang sejarahnya itu? Oh, ya. Jadi kenapa saya terinspirasi itu, terutama Mate Aji Jaran Goyang ya. Nah, awal mula saya membaca bukunya seorang sejarawan atau peneliti sejarah Islam di Banyuwangi dan ormas-ormas Islam di Banyuwangi. Namanya Mas Ayub Notonegoro. Nah, itu saya beli bukunya yang berjudul Islam Blambangan. Nah, di situ juga terdapat warisan-warisan tradisi-tradisi baik kisah, literasi maupun budaya yang ada di Banyuwangi. Nah, di situ salah satunya warisan dari leluhur suku Osing yang asli Banyuwangi, itu salah satunya terdapat mantra santet. Nah, ini santet. Kalau di kita pada umumnya, santet itu diartikan sebagai ilmu hitam yang untuk menyerang orang atau membunuh orang. Kan? Kalau di Banyuwangi, rata-rata kan seperti itu. Rata-rata pemahamannya orang seperti itu. Rata-rata asumsinya orang seperti itu. Karena pada umumnya sudah menganggap seperti itu. Tapi ternyata kalau dari Banyuwangi sendiri itu, kalau aslinya santet itu bagaimana? Nah, kalau di Banyuwangi dan sendiri, awal mulanya itu untuk apa? Awal mulanya itu untuk apa? Nah, santet sendiri di Banyuwangi itu diartikan akronim atau singkatan dari Mesisan Kantet atau Mesisan Buntet. Nah, itu. Mesisan Kantet itu sekalian rekat. Ibarat kita menyukai seseorang, itu kita sekalian rekat. Atau kita, seumpama Mas Fizal, suka sama Mbak Amel. Tapi Mbak Amel menolak. Nah, fungsinya dari mantra Jaran Goyang ini nanti sebagai perekat antara Mbak Amel sama Mas Fizal. Gitu. Sebagai perantara di situ. Kalau kasarannya itu pelet ya? Saya katakan pelet itu, tapi di dalam apa ya? Di dalam mantranya itu terdapat kalimat-kalimat kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang di dalamnya ada unsur Islamnya. Gitu. Jadi pertama diawali dengan bismillah, terus mari ngono. Setelah itu diakhiri dengan sholawat Nabi dan kepasrahan total kepada Allah. Nah, itu kan kita tidak bisa langsung menjustifikasi itu pelet. Gitu. Gitu Mas Fizal. Nah, untuk fungsinya atau sebenarnya kalau santet di Banyuwangi itu merupakan ilmu merah atau ilmu magi. Magi atau magis kalau dalam bahasa kebudayaannya, gitu ya Mas Fizal. Nah, itu fungsinya untuk yaitu tadi menarik orang yang supaya Mas Fizal bahasanya itu suka terhadap kita. Tarik. Itu tadi bukan untuk
bukan untuk apa ya kalau di Banyuwangi, bukan untuk membunuh orang, bukan untuk nyakiti orang gitu. Jadi apa ya, santet itu tadi ilmu magi bukan ilmu hitam, ilmu merah bukan ilmu hitam gitu, Mas Fizal. Itu alasan saya Jadi memilih pada dasarnya, itu tadi. jadi pada dasarnya semua ilmu itu baik, menjadi buruk ketika disalahgunakan. Iya. Nah, semua sama. Di Tapi- Islam pun seperti itu, Mas, sama aja. Iya. Nah, Mas Ali, betul. tapi kalau Ya. kayak gitu tuh ada feedbacknya nggak sih? Nah, kalau dalam literatur yang saya baca, itu syaratnya ketika si perempuan atau si laki-laki ini sudah menyukai, yang awalnya tidak menyukai kita, ini syaratnya harus dinikahi. Itu dalam literatur-literatur yang saya baca. Tapi kalau nggak dinikahi itu ada efeknya, dampaknya untuk kita sendiri. Ada balaknya untuk kita sendiri. Itu, Mbak. Tapi kita nggak tahu apa itu dalam wujud apa. Balaknya dalam wujud apa, dampaknya untuk kita. Gitu. Ini kan sebagai literatur atau literasi bacaan kita mengenal tradisi atau budayaan lisan yang asli dari Banyuwangi itu tadi. Itu Mas Fizal dan Mbak. Ya. Siapa tadi? Mbak Amel ya, Mbak Amel. Ya. Oke. Memang sebenarnya perlu ada karya yang menceritakan tentang sejarah di daerahnya masing-masing, entah itu tentang kebudayaan, entah itu sejarahnya atau keunikan di daerah tersebut. Jadi karena seiring perkembangan zaman kita sudah sangat elit global ini. Nah, betul. Jadi persaingan itu di mana-mana dan kita dituntut untuk bersaing, berkarya, mengenalkan budaya kita. Nah, itu titik. Sebisa mungkin kita tetap mempertahankan budaya yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Nah, betul. Jadi itulah pentingnya kita menjaga. Gimana? Penulis yang membuat Mas Ali lebih termotivasi untuk giat menulis itu siapa? Siapa ya? Kalau kan rujukan saya itu kan apa ya? Banyak sih dalam beberapa karya. Kalau semisal kita merujuk ke puisi, saya random lah biasanya itu. Random milih yang bagus, mana yang bisa saya amati, tiru dan modifikasi. Gitu. Kalau novel, kemarin itu saya rujukan alur ceritanya, rujukan kata-katanya, atau modifikasi kata-katanya itu dari sosok penulis yang sudah masyhur lah untuk kita. Sudah terkenal dalam lingkup kita, yaitu Tirelier atau Mas Darwis. Nah, itu. Terus untuk yang D.S. Khairan. Nah, betul. Jadi kalau untuk yang penulis sejarah utamanya, penulis sejarah atau kebudayaan-kebudayaan Islam, itu yang saya menjadikan saya panutan itu Mas Ayu Notonegoro. Mas Ayu Notonegoro ini seorang founder komunitas Pegon di Banyuwangi dan seorang penulis peneliti sejarah di Banyuwangi, ya gitu. Gitu Mas Fizal. Ya. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa yang memulai untuk suka di bidang kepenulisan, ini bagaimana? Kan memang enggak semua mahasiswa itu suka di bidang kepenulisan ya. Kan juga banyak dari mereka yang berkarya dari bidang lain. Nah, untuk kali ini kalau di bidang kepenulisan mungkin ada motivasi tersendiri untuk teman-teman mahasiswa yang memulai ingin bergerak di bidang penulisan. Oke. Jadi itu intinya bagaimana untuk mahasiswa baru atau siapapun yang ingin terjun ke dunia penulisan, langkah awal apa yang kita harus persiapkan, gitu ya Mas Fizal? Ya. Nah, pertama, kalau menurut pandangan saya sendiri, kita tidak langsung pengen atau menciptakan karya yang langsung wah.
Jangan sampai punya pikiran, iki karyaku harus perfect, karyaku harus Bagus. apik, karyaku harus bagus. Nah, jangan punya pikiran seperti itu dulu. Kalau misal bisa seperti itu, malah lebih bagus. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Kita mulai dari hal kecil, terutama hal-hal yang atau tema-tema yang kita sukai. Seumpama Mas Fizal suka nulis puisi. Nah, kita awali dulu dengan nulis puisi. Saya pun begitu dulu. Awal saya punya pikiran, oh saya nulis puisi, Rek. Karena saya pertama suka puisi. Kedua, oh nyoba inilah. Dari situ mungkin dari teman-teman sekalian itu setelah nyoba apa yang kita sukai, nantinya akan merembet ke hal-hal yang memang kita tertarik di dalamnya. Misal kemarin itu pertama, saya suka di bidang puisi, di bidang sastra. Lama-kelamaan, kok pengen nyoba di bidang esai, nah dari situ terjun ke dunia esai. Setelah dunia esai, kok pengen ke dunia cerpen, balik ke sastra lagi. Langsung ke cerpen. Setelah itu, pada akhirnya saya terjun ke dunia ilmiah, dunia karya ilmiah, terutama jurnal dan artikel-artikel ilmiah. Nah dari situ kita awali dengan hal-hal kecil yang kita sukai dulu. Misal Mbak Amelia suka tentang kajian Islam. Nah untuk memulai itu, baca dulu referensi atau baca dulu tema-tema yang Mbak Amelia sukai. Nah dari situ mulai menulis pelan-pelan. Saya punya Mas Fizal ya, tak ceritaan. Jadi di posisi sekarang pun, ketika saya melihat karya saya yang dulu awal kali nulis, saya itu pengen ketawa-ketawa sendiri. Oh ternyata karyaku biar seperti ini ya, karyaku dulu seperti ini kok ngakak. Jadi karyaku, wah ala ya karyaku dulu ini segitunya. Tapi sekarang kan dari proses itu sampai sampai di posisi sekarang, itu ya berawal dari karya-karya yang memang masih sederhana, masih kalau bisa dikatakan kalau dalam dunia puisi itu masih alay gitu. Jadi jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk memulai gitu loh Mas. Ya memang kalau kita mau melakukan sesuatu, yang paling berat itu adalah memulai. Nah, betul sekali. Biasanya pun banyak pertimbangan. Iya. Banyak pertimbangan. Nah, betul. Jadi terkadang pun itu kalau kita mau menulis, pertama terkadang seperti Mas Fizal tadi, banyak pertimbangan. Mau memulai malas, yang alasan ini itu. Terus yang kedua, itu biasanya takut tulisannya dibaca orang atau malu tulisannya dibaca orang. Biasanya begitu. Kalau misal tulisannya malu dibaca orang, bagaimana kita mau berkembang? Nah, dari situ pertama saya itu nulis, dikritik banyak orang, dikritik ini kurang ini. Dari kritikan itu nantinya punya motivasi untuk membenahi. Nah, dari situ ada pembenahan sampai sekarang gitu. Jadi jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk dikritik orang dan jangan takut untuk dinilai orang. Benar. Itu, Rizal. Kalau kita nggak dapat kritikan, kita juga nggak tahu kita kurangnya di mana. Nah, betul. Jadi ya kita makhluk sosial, perlu adanya masukan, perlu adanya kritikan supaya kita bisa membangun potensi diri kita. Jadi seperti itu. Mas Fizal dan Mbak Amel. Iya. Kalau Mas Ali ini sendiri mempertahankan semangat untuk menulis itu bagaimana? Kan biasanya pasti ada titik jenuhnya dong, pasti ada capeknya. Nah, betul. Kalau masalah titik jenuh atau capek di semua pekerjaan, semua hobi pun pasti ada seperti itu. Termasuk Mas Fizal yang tilawah, itu ya hobinya tilawah, hobinya bersuara merdu, itu pasti ada titik capeknya, ada titik bosennya. Sama seperti halnya seorang penulis, termasuk saya. Itu ketika capek, ketika capek dan ketika apalagi Mas Fizal? Ketika ada titik jenuhnya, bosen, jenuh. Nah itu biasanya saya memutuskan, ya ketika buntu tidak ada inspirasi itu memilih untuk istirahat. Istirahat nggak cuma istirahat fisik, tapi istirahat pikiran, istirahat otak. Karena apa? Ketika
otak atau pikiran lama digunakan, dibuat mikir terus. Nah, itu nantinya akan sampai pada titik jenuh, sampai pada titik bosan, atau sampai pada titik lelah. Karena ya otak butuh istirahat. Nah, dari situ saya memilih jalan istirahat dulu. Break sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu saya itu. Untuk merefresh otak lagi. Dan dari situ ketika sudah dirasa enak, dirasa fresh lagi, kita mulai lagi. Nah, semangatnya untuk memulai itu gimana? Untuk memulai lagi. Biasanya kalau sudah break, sudah terlalu enak break itu mau mulai lagi bosen, mulai lagi bingung mau mulai apa. Nah, saya menanamkan dari dalam diri saya bahwa menulis terutama dalam bidang ilmiah maupun sastra itu saya niatkan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi rasa gitu. Jadi berbagi ilmu itu tidak hanya saya sekedar nulis, tapi saya niatkan di dalam tulisan saya itu ada unsur ilmu yang bisa dipetik oleh orang lain, ada unsur ilmu yang bisa dirasakan orang lain, dan ada unsur ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Meskipun toh itu dalam dunia sastra puisi pun saya sisipkan sedikit-sedikit, entah itu ilmu Islam maupun kajian-kajian tasawuf gitu. Jadi nggak sekedar nulis. Niatnya saya itu tujuannya pertama ya nulis berkarya, yang kedua niatkan untuk membagi ilmu, menyebar ilmu, berdakwah lewat tulisan. Itu kan anjuran kita kan yuk sebagai umat Islam ketika sudah memiliki sedikit ilmu, kalau bisa 1 alif pun itu harus dibagikan, harus diamalkan ke orang lain. Nah, dari situ saya punya motivasi untuk menulis, berbagi ilmu, berdakwah lewat tulisan. Gitu Mas Rizal dan Mbak Amel. Oke. Ya. Jadi teman-teman yang mau nulis itu jangan takut, tulis aja yang mau ditulis. Yang penting berani untuk memulai dan nggak malu sama karyanya sendiri. Seperti itu ya Mas Ali. Dan siap terima kritikan ya. Iya, pengaruh teman bisa juga. Kalau kita semisal punya teman yang punya optimisme tinggi, punya teman yang membangkitkan semangat lebih untuk kita berkarya, itu akan berpengaruh pada kita. Jadi selain dimulai dari diri sendiri, keinginan tersebut juga pandai-pandai memilih lingkungan. Biasanya lingkungan berpengaruh di situ. Gitu, Mas. Saya jadi tertarik mendengar cerita buku yang Si Kumbang Jantan. Aku tadi gitu loh, dengar ceritanya Banyuwangi yang Jaran Goyang itu aku tertarik mau baca. Dibeli bukunya Mel. Iya, nanti insya Allah. Kalau bukunya itu nanti ini ya, ada sih di tokonya, ada stoknya, ada di Shopee sudah ada, tapi ini masih proses revisi saya. Jadi masih proses revisi, itu ada di dalamnya, ada yang masih kurang dibenahi, masih perlu dibenahi, yang di Jaran Goyang. Itu bisa kok nanti kalau bisa selesai direvisi bisa diakses atau dibeli. Itu ada bertemakan horornya nggak sih? Justru enggak horor, justru itu kisah romance atau kisah asmara di situ. Tidak ada unsur horornya. Sejarah dicampur dengan romance ya. Sejarah yang dikemas dalam cerita asmara. Bukan iya. sejarah sih, tradisi atau itulah tradisi yang dilakukan orang-orang dahulu atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang dahulu, khususnya orang Osing. Iya. Itu yang dikemas dalam bentuk cerita novel, gitu. Itu bagus sih sebenarnya. Ceritanya menarik. Saya ceritakan itu ada kok podcastnya sama RRI Surabaya, sudah ada sama kemarin itu. Undang RRI Surabaya untuk menceritakan bedah bukunya Mata Aji Jaran Goyang, bisa diakses di situ di YouTube-nya RRI Surabaya. Itu ya. Keren. Gimana Mas Rizal? Saya masih penasaran sama ceritanya yang kisah asmara. Itu privasi. Mungkin sinopsisnya intinya. Sinopsisnya kita ceritakan di sinopsisnya aja. Nanti biar teman-teman yang mendengarkan ini
tertarik membaca Ada sih. bukunya setelah mendengarkan sinopsis? Bukunya ada di sini tapi agak jauh di sana mau ngambil. Apa Masa dah? lupa sama ceritanya? Sinopsisnya Ya mungkin nanti setelah diceritakan sinopsisnya, nanti teman-teman yang mendengarkan ini tertarik sama bukunya untuk membaca. Nanti saya ambilkan ya, saya ambilkan. Jadi untuk ceritanya, kenapa kok saya lupa ya Allah? Singkat Karena aja. sudah masa lalu ya. Jadi ceritanya ada seorang santri, dia tertarik kepada seorang santri putri yang memiliki suara merdu ketika melantunkan sholawat dan lantun Al-Quran. Dari situ si santri putra ini, si kumbang jantan ini tertarik dan menyukai si santri putri tersebut. Dan pada akhirnya tidak disangka keduanya saling mencintai. Dari situ, biar penasaran, baca sendiri nanti ya. Iya. Gitu. Bisa Gitu ya. seneng nih. Itu sudah masa lalu, Rek. Jadi itu cerita lalu yang saya kemas dengan tulisan. Jadi ya sudahlah, nanti yang mau baca sendiri, gitulah ya. Nanti kalau pengen tahu bukunya, ini saya bawa bukunya semua di rumah gitu. Ya. Itu Mas Bizal. Meskipun masa lalu kan bukan untuk dilupakan, tapi bagaimana cara kita untuk menerima dan mengikhlaskan. Nah, quotes Mas Bizal Fakhri. Ini sepertinya Mas Bizal pengalaman ya. Iya. Sepertinya pengalaman. Bisa pengalaman. Setiap orang memiliki kisah cintanya tersendiri. Dan setiap orang pun juga punya caranya tersendiri untuk bisa menerima dan mengikhlaskan rasa tersebut. Anak muda, bro, anak muda. Kita kan masih anak muda. Sebisa mungkin walaupun kita masih labil, kita masih bisa berkarya. Jadi kita nggak terpuruk, tidak terjebak sama kondisi seperti itu. Nah, betul Mas Rizal. Jadi itu yang saya rasakan. Waktu itu ketika ditinggal, pas sayang-sayangnya katanya orang seperti itu. Ya, katanya yang lagi ngetren sekarang seperti itu ya. Iya, ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, ketika itu saya galau, istilahnya kalau bahasa anak muda sekarang, bahasa arek Surabaya itu galau. Galau selama 5 bulanan. Dari situ, kalau saya semisal terus larut dalam kesedihan, larut dalam kegalauan, lantas bagaimana cara saya untuk membahagiakan diri saya sendiri tanpa adanya orang lain? Gitu. Nah, dari situ saya, ginilah, nulis jalannya saya untuk membahagiakan diri sendiri. Karena apa? Ketika tulisan kita diakui orang, tulisan kita dihargai orang, tulisan kita dipublish di media sosialnya orang, itu ada rasa kebanggaan tersendiri, ada rasa kesenangan tersendiri di situ. Nah, dari situ terus berlanjut sampai sekarang. Kenapa kok suka nulis? Kenapa kok suka membuat buku sebenarnya? Gitu, Mas Bizal. Tuh, kalian yang lihat ini, kalian yang dengar ini. Kalian. Ingat, gitu ya. Mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri. Nah, gitu. Jadi istilahnya jangan terlalu larut ya, Rek. Bahasa anak TikTok tuh love yourself. Nah, love yourself, TikTokers lah gitu bahasanya. Mas Bizal ini TikTokers pisan ta? Tidak punya. Tidak punya TikTok? Tidak punya. Tapi saya aktif di Twitter. Twitter biasanya. Kalau Twitter tuh lebih keras ya kalau Twitter tuh. Iya. Dan saya juga sering kalau ingin curhat ya, saya tulis di Twitter. Jadi nggak ada yang lihat. Twitternya saya privasi. Salah satu ngetes mental kita, itu ya pertama kali atau mula-mula kita ngetes mental kita dalam dunia penulisan, itu ketika kita update status di IG, update status tentang tulisan-tulisan kita, kayak misal curhatnya Bizal di medsos, itu salah satu cara untuk nguji mental kita. Bagaimana ketika menerima kritikan orang.
dari tulisan kita itu salah satu media uji mental kita dalam karya tulis kita. Gitu Mas Fizal. Gak apa-apa Mas Fizal bikin puisi di Twitter, terus di komen doinya. Nah itu gak apa-apa. Gitu Mas. Ya, untung tapi Twitter saya namanya sudah saya samarkan, bukan nama saya lagi. Jadi saya bebas di situ untuk mencurahkan isi hati. Nah, itu masih ya gitulah. Inisialnya M, Mawar. Mawar. Oke Mas Ali, terima kasih ya waktunya. Ya, sama-sama Mas Fizal. Menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Jadi perlu diingat teman-teman, lagi-lagi ketika ingin memulai sesuatu, terutama di bidang kepenulisan, jangan takut untuk memulai dan menerima kritik dari orang lain. Nah, betul sekali. Tetap semangat. Terima kasih Mas Ali. Mungkin ya, sama-sama Mas Fizal, Mbak Amel. Kita bisa berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.